Hai sahabat Puncak, berjumpa lagi di channel Dan Puja, punya cerita, ada karya, matematika dahsyat, indah, asik, dan bermanfaat. Cerita belajar kali ini adalah tentang topik statistika, khususnya pengantar dasar statistika. Materi dasar-dasar statistika ini perlu kita ketahui sebelum kita berlanjut mempelajari statistika. Nah, bagi kalian yang sedang menghadapi ujian, materi ini juga menjadi materi pemantapan. Siapa tahu materi dari soal-soalnya diambilkan dari topik ini. Kita mulai. Pertama, kita mulai dari pengertian statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara dan aturan mengenai pengumpulan, penyajian, pengolahan, dan pengambil kesimpulan dari sifat-sifat data. Nah, dari sini, dari pengertian statistika, kita bisa menemukan kata kuncinya. Ada di sini cara-cara dan aturan. Di sini ada pengumpulan, penyajian, pengolahan, dan pengambilan kesimpulan. Dan ada lagi di sini data. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang macam-macam data. Apa yang dimaksud dengan data? Data itu tiada lain adalah keterangan-keterangan yang berbentuk bilangan atau kategori. Nah, berdasarkan jenisnya, data itu dapat dibedakan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa bilangan atau angka. Jadi disajikan dalam bentuk bilangan atau angka. Sebagai contoh, nilai ulangan matematika siswa kelas 12 sudah tentu berupa bilangan atau angka, kan? Kemudian data kualitatif adalah data yang berupa kategori, gambaran, atau sifat-sifat suatu objek. Nah, contohnya, data olahraga favorit siswa kelas 12 itu pasti berupa kategori atau gambaran. Ada lagi misalnya data sikap siswa, ada sangat baik, ada baik, ada cukup baik, kurang baik. Itu misalnya, itu termasuk kategori. Data kuantitatif dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Apa itu data diskrit? Data diskrit itu adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung atau membilang. Contohnya, data siswa SMK di suatu wilayah. Jadi diperoleh dengan cara menghitung. Sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya, data suhu badan, data curah hujan, itu diperoleh dengan cara mengukur menggunakan alat ukur yang sesuai. Nah, data selain jenisnya, kalau kita lihat dari sumbernya, juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, data asli yang diperoleh sendiri secara langsung dari sumbernya yang tentu. Contohnya, seorang peneliti langsung mencari data pelanggan PLN ke kantor PLN. Jadi yang diperoleh itu adalah data primer. Sedangkan data sekunder, data yang diperoleh dari data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contohnya, seorang peneliti tadi mencari data pelanggan bukan dari kantor PLN, tapi melalui atau mencarinya dari instansi lain. Data yang diperoleh itu merupakan data sekunder. Nah, demikianlah macam-macam data
yang perlu kita ketahui untuk selanjutnya. Nah, setelah kita pelajari macam-macam data, kita perlu tahu tentang populasi dan sampel. Apa itu yang dimaksud populasi? Populasi adalah kumpulan objek yang lengkap dan memiliki sifat sama yang dijadikan sebagai objek penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Nah, untuk memahami gambaran populasi dan sampel, diberikan contoh misalnya. Akan dilakukan penelitian untuk mengetahui rencana pelajar di SMK bisa maju setelah lulus sekolah, apakah akan bekerja, melanjutkan, atau berwirausaha. Untuk itu, dilakukan survei pada pelajar di SMK bisa maju. Namun dalam pelaksanaannya, cukup diambil 250 orang pelajar yang dapat mewakili. Dari contoh ini, kita akan menentukan yang mana populasi, yang mana disebut sampel. Populasinya tidak lain adalah semua pelajar SMK bisa maju. Karena objek penelitiannya adalah semua siswa di SMK bisa maju. Sedangkan sampelnya adalah 250 orang pelajar SMK bisa maju. Jadi hanya ada 250 orang yang akan diteliti. Itulah yang dimaksud dengan sampel. Nah, untuk menguji penguasaan materi tentang pengantar dasar statistika, selanjutnya coba dijawab soal-soal berikut ini. Yang pertama, data yang berupa kumpulan angka disebut dengan data. Di awal sudah dibahas tentang macam-macam data. Jadi A ada kelompok, B ada tunggal, C kuantitatif, D kualitatif, E acak. Yang kita bahas tadi kan kuantitatif dan kualitatif. Karena di sini berupa kumpulan angka, berarti yang benar adalah C, kuantitatif. Karena kalau kuantitatif ini adalah data yang berupa kategori. Selanjutnya, soal yang kedua. Pada penelitian nilai ujian nasional SMK di Bali, hanya dipilih 5 SMK saja yang mewakili. Dalam kasus ini, yang menjadi populasinya adalah, nah, di sini ada nih SMK di Bali. Kemudian ada 5 SMK. Nah, yang ditanyakan kan populasinya. Apakah A 5 SMK yang ada di Bali, B seluruh SMK yang ada di Bali, C seluruh SMK, D siswa 5 SMK, E siswa SMK di Bali. Nilai ujian nasional siswa SMK di Bali itu yang jadi objek, berarti itulah yang dimaksud dengan populasi. Sehingga jawabannya adalah seluruh SMK yang ada di Bali. Sedangkan 5 SMK yang ada di Bali ini termasuk sampel. Oke, demikianlah video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat, like dan subscribe channel ini sehingga bisa berkembang. Sampai jumpa. Dah.